Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengklik video ini. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan jurusan akuntansi akan mempresentasikan tentang perhitungan persediaan. Saya sendiri bernama Ferdi Angga Sibagariang dan kedua rekan saya yaitu Latifah Ainun Siregar dan Maya Sari Borusaragi. Oke, baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Metode LIFO. LIFO atau last in first out artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Contoh soal, perusahaan mencatat persediaan barang dagangan dengan metode LIFO. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Maret 2013. Pada tanggal 3 Maret 2013 terjadi pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp800. Pada tanggal 10 Maret 2013 terjadi pembelian sebanyak 12.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp880. Pada tanggal 26 Maret 2013 terjadi penjualan sebanyak 8.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp950. Pada tanggal 29 Maret 2013 terjadi pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp830. Diminta berapa nilai persediaan akhir 31 Maret 2013 dan berapa nilai HP bulan Maret 2013. Penyelesaian soal. Pada tanggal 3 Maret terjadi pembelian sebanyak 4.000 dengan harga per unit 800 dengan total Rp3.200.000. Maka kita letakkan di kolom pembelian. Lalu kita akan letakkan juga di kolom persediaan sebanyak 4.000 dengan harga per unit 800, maka totalnya Rp3.200.000. Pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian 12.000 unit dengan harga per unit 880, maka totalnya sebesar Rp10.560.000. Kita letakkan di kolom pembelian. Lalu kita letakkan ke kolom persediaan, maka persediaan bertambah lagi sebanyak 12.000 unit dengan harga per unit 880 dengan total Rp10.560.000. Pada tanggal 26 Maret terjadi pembelian sebanyak 8.000 unit dengan harga per unit. Kita menggunakan harga per unit terakhir karena kita menggunakan metode LIFO, yaitu harga per unit sebanyak 880. Maka 8.000 unit dikalikan dengan harga per unit 880 hasilnya Rp7.040.000. Maka saldo persediaan tersebut adalah 4.000 unit dengan harga per unit 800 dengan total Rp3.200.000 dan 4.000 unit dengan harga per unit 880 dengan total Rp3.520. Pada tanggal 29 Maret terjadi pembelian 4.000 unit dengan harga per unit 830, maka totalnya adalah Rp3.320. Kita letakkan di kolom pembelian. Maka saldo persediaan tersebut adalah 4.000 unit dengan harga 800 unit dengan total Rp3.200.000, 4.000 unit dengan harga per unit 880 dengan total Rp3.520.000, 4.000 unit dengan harga per unit 830, maka totalnya adalah Rp3.320.000. Nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha
Biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang diharapkan entitas untuk direalisasi dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha biasa. Nilai realisasi neto berbeda dengan nilai wajar. Nilai wajar mencerminkan suatu harga di mana transaksi teratur untuk menjual persediaan yang sama di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan. Untuk persediaan tersebut akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. PSAK 14 mengharuskan persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Barang dagang yang telah usang, rusak, cacat, atau hanya bisa dijual dengan harga di bawah harga pokok harus diturunkan nilainya. Barang dagang semacam itu harus dinilai dengan nilai realisasi bersih. Contoh soal. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Mender Crop memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar $950, nilai penjualan sebesar $1.000, estimasi biaya penyelesaian sebesar $50, dan estimasi biaya penjualan sebesar $200. Nilai realisasi neto Mender dihitung sebagai berikut. Mender melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebesar $750. Dalam laporan laba rugi, Mender melaporkan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar $200, di mana $950 dikurang $750. Bermula dari biaya dalam hal ini dibebankan karena persediaan tidak boleh dilaporkan pada jumlah yang lebih tinggi dari realisasi yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan. Selain itu, perusahaan seperti Mender harus membebankan kerugian utilitas terhadap pendapatan pada periode di mana kerugian terjadi, bukan dalam periode penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan persediaan sebesar nilai rendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto pada setiap tanggal pelaporan. Oke, metode selanjutnya yaitu metode estimasi. Metode ini digunakan jika suatu perusahaan itu mengalami musibah, contohnya itu kebakaran, kebanjiran, sehingga perhitungan fisik tidak dapat dilakukan. Yang kedua itu manajemen menginginkan laporan bulanan, sedangkan perhitungan fisik dilakukan hanya pada akhir tahun. Nah, metode estimasi ini terbagi menjadi dua, yaitu metode eceran atau retail method. Yang kedua itu metode laba kotor atau gross profit method. Nah, yang pertama itu ada metode eceran yang harus dilakukan atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu menetapkan harga jual. Yang kedua menetapkan persediaan akhir menurut harga eceran, yaitu barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan penjualan. Yang ketiga itu menetapkan rasio atau perbandingan antara harga pokok yang tersedia dijual dengan harga ecerannya. Yang keempat itu menetapkan nilai persediaan berdasarkan persentase rasio harga pokok terhadap harga eceran. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu kita misalkan PT Abadi mempunyai catatan sebagai berikut. Untuk persediaan awalnya itu di harga ecerannya itu 100.000 dan di harga pokoknya itu 60.000. Kedua itu ada pembelian. Nah, pembelian ini terhadap harga eceran itu sebesar 1.100.000 dan harga pokok itu 780.000. Penjualan selama bulan Desember yaitu 1.040.000. Nah, yang ditanya tentukanlah nilai persediaan tanggal 31 Desember. Ini menggunakan metode retail method ya. Oke, baik, maka kita selesaikan. Kita buat dulu terlebih dahulu. Persediaan awal itu ada 100.000 terhadap harga eceran. Yang kedua itu ada harga pokok dengan persediaan awal itu sebesar 60.000. Lalu kita tambahkan pembelian, yaitu di harga eceran itu 1.100.000 dan harga pokok itu 780. Maka kita jumlahkan. Setelah jumlahkan maka tersedialah barang untuk dijual, yaitu harga eceran 1.200.000 dan harga pokok 840. Nah, maka dari itu
barang yang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan penjualan, yaitu sebesar 1.040.000, maka persediaan akhirnya itu 160.000. Nah, lalu selanjutnya kita mencari itu rasio harga pokok terhadap harga eceran. Maka 840.000 itu diambil dari harga pokok dan 1.200.000 itu diambil dari barang yang tersedia untuk dijual. Maka 840.000 per 1.200.000 dikali 100%, maka dapat rasionya sebesar 70%. Maka persediaan akhir setelah dikalikan dengan rasio harga pokok, maka kita kalikan saja persediaan akhir sama dengan 70% dikali 160.000 sama dengan 112.000. Nah, yang kedua itu ada metode laba kotor, yaitu dengan rumus penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur dikurang dengan potongan pembelian. Yang kedua itu ada laba kotor sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan. Ketiga itu laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu hitunglah barang yang tersedia. Yang kedua itu hitunglah harga pokok barang yang dijual. Yang ketiga hitunglah nilai persediaan akhir. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita misalkan PT Makmur dalam bulan Januari 2017 memiliki data sebagai berikut. Dengan penjualan di bulan Januari 2017 yaitu sebesar 300.000, persediaan awal barang itu 100.000, dan pembelian di bulan Januari 2017 itu sebesar 400.000. Yang ditanya, hitunglah nilai persediaan jika didasarkan pengalaman laba bulan lalu 25% dari harga pokok. Penyelesaiannya, maka kita buat dulu persediaan awalnya itu sebesar 100.000 ditambah dengan pembelian barang dagang yaitu sebesar 400.000. Maka jumlah barang yang tersedia kita jumlahkan yang 100.000 dengan 400.000 dapatlah 500.000. Nah, maka dari itu kita sisihkan dulu ya jumlah barang yang tersedia dijual. Maka kita hitung penjualan 300.000 dan taksiran persentase pengalaman bulan lalu yaitu 25%, maka dapatlah 75.000. Nah, hasil dari penjualan dan taksiran persentase maka dapat 225.000. Nah, jumlah barang yang tersedia dijual maka kita kurangkan dengan taksiran harga pokok penjualan yaitu sebesar 225.000. Maka dari itu taksiran persediaan akhirnya 500.000 dikurang 225.000 sama dengan 275.000. Metode LCM. Metode LCM merupakan pendekatan penilaian persediaan yang konservatif, yaitu jika terdapat keraguan mengenai nilai aktiva, maka lebih baik mencatatnya pada nilai yang lebih rendah yang juga menurunkan laba bersih. Metode LCM ini, prosedur penilaian persediaan yang dilakukan adalah dengan memilih nilai yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Metode ini diterapkan untuk menilai persediaan yang memiliki nilai di bawah cost awal yang disebabkan oleh kejadian-kejadian seperti perubahan tingkat harga, kerusakan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan kerugian perusahaan dan barang. Tentu pula perusahaan harus mengakui timbulnya kerugian tersebut. Contoh soal, komoditas A memiliki kuantitas persediaan 400, perolehan per unit Rp10,25, pasar per unit Rp9,50, harga perolehan Rp4,100, harga pasar Rp3,800. Komoditas B memiliki kuantitas persediaan 120, perolehan per unit Rp22,50, pasar per unit Rp24,10, harga perolehan Rp2,700, harga pasar Rp2,892. Komoditas C memiliki kuantitas persediaan 600, perolehan per unit Rp8,00,
pasar per unit Rp7,75, harga perolehan Rp4,800, harga pasar Rp4,650. Komoditas D memiliki kuantitas persediaan 280, perolehan per unit Rp14,00, pasar per unit Rp14,75, harga perolehan Rp3,920, harga pasar Rp4,130. Sehingga total keseluruhan dari kuantitas persediaan 1.400, harga perolehan Rp15,520, harga pasar Rp15,472. Jawabannya, komoditas A memiliki kuantitas persediaan 400, perolehan per unit Rp10,25, pasar per unit Rp9,50, harga perolehan Rp4,100, harga pasar Rp3,800. Lebih rendah perolehan atau pasar Rp3,800. Komoditas B, kuantitas persediaan 120, perolehan per unit Rp22,50, pasar per unit Rp24,10, harga perolehan Rp2,700, harga pasar Rp2,892, lebih rendah perolehan atau pasar Rp2.700. Komoditas C, kuantitas persediaan 600, perolehan per unit Rp8,00, pasar per unit Rp7,75, harga perolehan Rp4,800, harga pasar Rp4,650, lebih rendah perolehan atau pasar Rp4,650. Komoditas D, kuantitas persediaan 280, perolehan per unit Rp14,00, pasar per unit Rp14,75, harga perolehan Rp3,920, harga pasar Rp4,130. Lebih rendah perolehan atau pasar Rp3,920, sehingga total dari kuantitas persediaan sehingga total dari kuantitas persediaan 1.400, harga perolehan Rp15,520, harga pasar Rp15,472, lebih rendah perolehan atau pasar Rp15,70. Metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus adalah metode harga pokok yang didasarkan atas metode identifikasi khusus adalah suatu metode penilaian harga yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. Penggunaan metode ini biasanya dipakai untuk barang yang tidak banyak unitnya atau kuantitasnya dan harganya pun cukup mahal. Metode identifikasi khusus dilakukan dengan mengidentifikasi tiap-tiap barang yang terjual dengan nilai persediaan dari barang yang terjual Contoh, dialer sepeda motor, mobil, sepeda, dan sebagainya. Contoh soal. Pada bulan Oktober 2017, data persediaan PT Pantang Menyerah memiliki data sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober, persediaan 3.000 kg dengan harga 2.500 per kilogram. Totalnya sebesar 7.500.000. Pada tanggal 6 Oktober, pembelian 3.000 kg dengan harga 2.750 per kilogram. Totalnya Rp8.250.000.
Pada tanggal 12 Oktober, pembelian 2.500 kg dengan harga 3.000 per kilogram, totalnya 7.500.000. Pada tanggal 19 Oktober, pembelian 4.000 kg dengan harga 3.250 per kilogram, totalnya 13 juta. Pada tanggal 30 Oktober, pembelian 3.000 kg dengan harga 3.000 per kilogram, totalnya 9 juta. Barang yang tersedia sebesar 15.500 kg, total keseluruhan 45.250.000. Pada tanggal 31 Oktober 2017, persediaan barang dagang sebesar 5.500 kg. Misalkan persediaan PT pantang menyerah jika di dalam ukuran 1 karung sebesar 100 kg, maka nilai persediaan pada tanggal 31 Oktober 2017 5.500 kg sama dengan 55 karung. Dampak menggunakan metode identifikasi khusus sebagai berikut. 10 karung dengan tanda khusus 2.500 per kilogram, 15 karung dengan tanda khusus 2.750 per kilogram, 20 karung dengan tanda khusus 3.000 per kilogram, 10 karung dengan tanda khusus 3.250 kilogram. Contoh soal penyelesaiannya. Nilai persediaan pada tanggal 31 Oktober 2017 dihitung menggunakan metode identifikasi khusus sebagai berikut. 10 karung 1.000 kg dengan harga 2.500 per kilogram, totalnya 2.500.000. 15 karung 1.500 kg dengan harga 2.750 per kilogram, totalnya 4.125.000. 29 karung 2.000 per kilogram dengan harga 3.000 per kilogram, totalnya 6 juta. 10 karung 1.000 kg dengan harga 3.250 per kilogram, totalnya 3.250.000. Sehingga didapat jumlah 5.500 kg dengan total 15.875.000. Oke teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.